Zubair bin Awam bin Khalid bin Asad. Zubair berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang. Ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Zubair bin Awam bertemu dengan nasab Rasulullah di Qusay bin Kilab. Dengan demikian, Zubair adalah sepupu Nabi Muhammad. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam Ashrah al-Mubasyarun Bil Jannah, atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau dikenal karena keberanian, loyalitas, dan pengorbanannya dalam memperjuangkan Islam. Zubair bin Awam masuk Islam pada usia 15 tahun. Beliau termasuk salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu kelompok pertama yang menerima Islam. Keputusannya masuk Islam di usia muda menunjukkan keberaniannya, karena saat itu Islam masih menjadi agama yang ditentang keras oleh kaum Quraisy. Sebagai seorang pemuda, Zubair tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ia dibesarkan oleh ibunya, Sofiyah, yang dikenal tegas dan kuat. Ibunya mendidiknya agar menjadi seorang pemuda pemberani. Ketika Zubair memeluk Islam, ia mengalami siksaan dari keluarganya, tetapi tetap teguh dalam keimanannya. Ia juga orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Kala itu jumlah kaum muslimin masih sedikit. Mereka mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersiar kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia. Zubair bin Awam langsung menghunus pedang dan mengacungkannya ke atas sambil berlari mengelilingi kota Mekah. Padahal, kala itu usianya masih sangat muda sekali. Setiap kali disebut nama Tolhah, pasti disebut nama Zubair. Begitu pula setiap kali disebut nama Zubair, pasti disebut juga nama Tolhah. Karena itu, sebelum Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin di Madinah, beliau telah mempersaudarakan antara Tolhah dan Zubair. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, Tolhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Keduanya terhimpun dalam satu kerabat dan keturunan. Nasab Tolhah dan Rasulullah bertemu di Murrah bin Ka'ab. Meskipun Zubair seorang bangsawan, tapi ia tak luput dari siksaan kaum Quraisy. Suatu ketika ia pernah disekap di sebuah kamar, kemudian dihembuskan asap agar nafasnya sesak. Lalu dikatakan kepadanya, tinggalkanlah Rab Muhammad itu, nanti engkau kami lepaskan. Tantangan itu dijawab oleh Zubair, tidak. Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran selama-lamanya. Zubair mengikuti hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, sedangkan hijrah kedua dikepalai oleh Ja'far bin Abi Thalib yang dikenal dengan Dzul-Janahain, atau orang yang memiliki 2 sayap. Ia selalu ikut serta dalam setiap peperangan. Hal itu terbukti dengan banyaknya bekas tusukan di tubuhnya akibat luka-luka ketika ia melawan musuh-musuhnya. Ketika perang Uhud usai dan pasukan Quraisy kembali ke Mekah, ia dan Abu Bakar diperintahkan untuk mengejar pasukan tersebut. Tujuannya agar mereka mengira kaum muslimin masih memiliki pasukan cadangan yang masih segar dan siap memulai peperangan baru. Maka berangkatlah Abu Bakar dan Zubair, memimpin 70 tentara Islam. Kendati kaum Quraisy memperoleh kemenangan di akhir perang Uhud, namun mereka terkecoh dengan adanya pasukan Abu Bakar dan Zubair yang menyusul. Seperti yang diperkirakan Nabi, kaum Quraisy menyangka itu adalah pasukan inti kaum muslimin. Karena itu, mereka pun lari tunggang langgang kembali ke Mekah. Ketika perang Yarmuk terjadi, Zubair bin Awam termasuk salah seorang prajurit kaum muslimin yang memimpin langsung sebuah pasukan. Ketika ia melihat anak buahnya sedikit bergetar, ia pun berteriak, Allahu Akbar. Seketika itu juga ia melompat ke depan, membelah pasukan musuh yang mendekat ke arahnya. Pedangnya berputar-putar bagaikan kincir menebas tubuh musuh-musuh Islam. Zubair bin Awam sangat mendambakan mati syahid. Amat merindukan mati di jalan Allah. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, ia memberi nama setiap anaknya dengan nama-nama syuhada. Anaknya yang bernama Abdullah diambil dari nama syahid Abdullah bin Jahsi. Ia juga memberi nama anaknya yang lain dengan Al-Munzir dengan harapan bisa syahid seperti sahabat Al-Munzir bin Amr. Anaknya yang lain juga diberi nama Hamzah. Ia berharap anaknya itu menjadi syahid juga seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di medan Uhud. Begitu juga dengan anaknya, Ja'far, mengambil nama Ja'far bin Abu Thalib, pahlawan bergelar Dzul-Janahain atau yang memiliki 2 sayap dan gugur di perang Mu'tah. Kelebihannya sebagai panglima perang tergambar pada dirinya secara sempurna. Sekalipun 100.000 orang menyertainya di medan perang, namun ia berperang seakan-akan sendirian. Sepertinya segala tanggung jawab kemenangan berada di atas pundaknya saja. Begitu besar tanggung jawabnya. Ketika pengepungan Bani Quraizoh, salah satu kelompok Yahudi yang dulunya menguasai Madinah berlangsung lama tanpa membawa hasil, Rasulullah mengirimnya bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Sambil berdiri di depan benteng musuh, ia berseru,
Demi Allah, biar kami rasakan sendiri apa yang dirasakan Hamzah bin Abdul Muthalib. Atau kalau tidak kami akan tundukkan benteng mereka. Ia pun terjun ke dalam benteng, berdua dengan Ali bin Abi Thalib. Kedua pahlawan itu berhasil membuka pintu gerbang benteng dan pasukan muslimin pun menyerbu masuk untuk menyerang musuh. Ketika terjadi perang Hunain, Zubair bin Awam melihat pimpinan musuh yaitu Malik bin Auf sendirian ingin melarikan diri. Saat itu, pasukan yang ia pimpin dalam keadaan terdesak. Dengan gagah berani, Zubair bin Awam menyerbu pasukan musuh dan membuat lawan kocar-kacir. Kecintaan dan penghargaan Rasulullah kepada Zubair bin Awam sangat luar biasa. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Setiap nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair bin Awam." Zubair bin Awam menjadi pembela Rasulullah bukan hanya disebabkan karena ia adalah sepupunya dan suami dari Asma binti Abu Bakar, tetapi disebabkan oleh keinginannya untuk berkorban di jalan Allah. Hasan bin Sabit melukiskan sifat-sifat Zubair bin Awam ini dalam ucapannya. Ia berdiri teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya. Ia menjadi pembela Nabi. Perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ia tempuh halangan yang ia lalui dan tak pernah menyimpang. Ia bertindak membela kebenaran, karena kebenaran itu jalan sebaik-baiknya. Ketika meletus perang Jamal, antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Aisyah binti Abu Bakar, Zubair menemui ajalnya. Sebelum gugur, ia menyadari kebenaran dan berlepas tangan dari perang saudara itu. Namun, karena api fitnah terus berkobar, salah seorang pendukung Ali bin Abi Thalib bernama Amr bin Jurmus sempat mengintainya dan secara licik menusuknya dari belakang. Kala itu Zubair sedang sholat. Si pembunuh itu pergi menemui Ali bin Abi Thalib dengan harapan Ali akan senang dengan apa yang ia lakukan. Apalagi si pembunuh itu membawa pedang Zubair yang sempat ia rebut. Mengetahui pembunuh Zubair yang ingin masuk menemuinya, Ali berteriak mengusir laki-laki itu. "Suruh pembunuh Zubair pergi dari hadapanku. Kabarkan kepadanya bahwa Allah telah menyediakan surga bagi Zubair." Ketika pedang Zubair diserahkan kepada Ali, Khalifah keempat itu menciumnya sambil menangis. Demi Allah, pedang ini telah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk membela Rasulullah dari mara bahaya. Zubair bin Awam adalah contoh nyata seorang muslim yang kuat secara fisik, teguh secara iman, dan tulus dalam pengabdian kepada agama. Warisan keberanian dan pengorbanannya akan terus dikenang oleh umat Islam sepanjang masa.